dengan sumpahku kepada tanah Bali, userahkan kepada Ide Sang Yang Widiwasi. Bersatulah, berkumpullah, majulah, tanpa harus takut melakukan kebenaran dan dharma. Berjuanglah bersama-sama. Bersatulah tanpa identitas, tanpa batas, dan tanpa kepentingan. Salam hormat kepada Sang Ida Betara Betari. Swaha, terima kasih. Ya, terima kasih. Nama asli saya Iketut Putra Ismaya Jaya, atau sekarang bisa dipanggil Jero Bima karena saya sudah melakukan pewintenan. Dan saya mempunyai nama Cina yang memang diberikan secara khusus, ini pertama kali saya sampaikan. Saya ada nama Cina Chua Ang Leong karena ibu saya berdarah Cina. Secara alam, suatu tahun 2009 ada kejadian aneh dan saya diberikan nama oleh sang leluhur dari ibu saya. Dan saya adalah kelahiran 24 Mei 1978 di Amlapura, Karangasem. Itulah tempat kelahiran dan asal lahir saya, karena ibu saya berdarah Karangasem, tapi orang tua bapak saya berdarah Singaraja, karena bapak saya adalah seorang polisi yang dari mudanya bertugas di Karangasem, mendapatkan jodoh ibu saya orang Karangasem berdarah Cina. Kalau bercerita tentang kelahiran keluarga, Tiang punya sisi yang bagi saya berjuang keras. Kenapa? Karena Tiang ditinggalkan oleh bapak. Umur saya waktu itu saya kelas 3 SD. Saya sudah ditinggalkan oleh bapak saya dan saya harus berjuang hidup keras. Ibu yang mengalami depresi, tidak bisa mengurus anak, karena saya harus kerja di bengkel. Kelas 3 SD saya harus kerja di bengkel. Saya jalan 2 kilo dari rumah saya untuk sampai di bengkel. Pulang sekolah dari SD sampai dengan saya SMA. Kehidupan saya keras. Jadi karena tidak ada bimbingan orang tua seorang bapak yang saya idolakan, yang saya kagumi, bapak saya ternyata tidak bersama dengan keluarga saya atau mendampingi masa kecil saya. Sampai dengan saya besar pun bapak belum juga bisa mendampingi dan sampai akhirnya beliau meninggal. Kalau didikan orang tua berpengaruh dengan saat ini, didikan orang tua saya rasakan ibu saya saja yang mendidik dan kehidupan yang mempengaruhi saya. Saya orang yang sangat hormat dan patuh pada ibu. Makanya sampai sekarang pun saya masih mengajak ibu saya, dan ada saya diasuh juga oleh nenek dari ibu saya, buyut saya ngasuh saya. Saya diasuh oleh seorang perempuan-perempuan tangguh bagi saya. Dan nenek buyut saya pun sampai menemani saya ketika saya harus merantau ke Denpasar. Karena dia yang merawat saya dari kecil. Dari saya baru lahir, dirawat oleh nenek buyut saya, sampai akhirnya saya mengalami proses kehidupan yang cukup berat bagi saya waktu itu, tapi saya pejuang. Saya harus buktikan saya bisa. Dan kehidupan itu membuat saya banyak melakukan perkelahian di kala saya. Dari SD saya sudah senang berkelahi. SMP sampai dengan SMA, boleh tanya kalau saya di kampung di Karangasem itu saya senang berantem karena saya tidak mempunyai orang tua, broken home. Saya tidak mau diri saya dihina, saya tidak mau diri saya direndahkan. Jadi saya harus punya harga diri walaupun saya tidak mempunyai apa-apa. Harga diri saya adalah keberanian saya. Orang agar menghargai saya harus berani. Saya harus berbuat untuk menjaga martabat saya waktu itu. Itulah yang membuat saya menjadi seperti sekarang ini di Denpasar merantau. Termasuk saya pendiri organisasi awal Laskar Bali
Maksud saya ikut mendirikan dan ikut terlibat. Karena saya tahu prosesnya, saya ada di dalamnya. Dulu orang-orang besar belum ada pengumpulan. Saya ngajak teman-teman orang-orang besar untuk ke tempat-tempat hiburan. Dan saya memang hidup dulu itu prinsipnya hidup mati adalah sama. Harus punya tekad dan harus keberanian untuk bisa hidup. Saya malah TK saya mendapat perlakuan fisik. Saya dihukum pakai penggaris. Saya TK itu. Kadang-kadang ingat saya nggak bisa menghitung jam. Jam 12 dibawa mundur ke jam 11, jam 10 itu saya nggak bisa hitung. Penggaris yang kuning, kalau dulu masih ingat penggaris kuning, teman-teman ada yang merasakan penggaris yang kuning papan kayu itu yang dipakai mukul saya sampai patah penggarisnya. Dan saya dimasukkan ke kamar mandi. Tapi saya nggak mengadu sama orang tua saya. Ternyata ada teman TK saya bercerita saya dihukum kepada mamahnya. Mamahnya inilah bercerita kepada ibu saya sampai ibu saya tahu, orang tua saya tahu, sampai marah, dicarilah ke sekolah itu. Kalau di SD dan di SMP saya mempunyai prestasi. Prestasi saya adalah atlet. Saya adalah atlet lari, lompat jauh, lompat tinggi. Sampai dengan SMA. Kalau Karangasem mewakili pertandingan, itu saya mewakili kabupaten, bukan lagi kecamatan yang saya wakili. Karena saya sudah pasti menang. Lari 100 meter, 200 meter itu juara saya. Lompat tinggi, lompat jauh, itu kepintaran saya. Jadi saya atletik. Ya, saya kalau ilmu bela diri, saya pernah mengikuti beberapa perguruan bela diri. Di KKI saya pernah, di perisai diri saya pernah. Sampai akhirnya saya jatuh kepada perisai diri Munakoshi namanya. Ilmu bela diri dari Jepang. Itu saya ikuti, tapi keburu bubar. Saya latihan tuh malam dan cari tingkatannya. Itu dari lari saya itu dari perbatasan Tunggung sampai Karangasem lari. Setengah malam. Untuk mencari tingkatan-tingkatan sabuk. Dan saya kebanyakan lebih fighter di lapangan. Saya lebih hidup di jalanan. Kakak kelas SMA, saya SMP, saya udah berantem. Sampai kakek saya pas melihat. Saya takut kalau saya dilaporkan sama ibu saya. Saya bersama ibu saya aja. Saya nggak mau ibu saya beban. Saya nggak mau ibu saya menjadi berpikir tentang saya. Jadi saya menghindari laporan, tapi saya senang berantem. Cuma saya tidak membawa masalah saya pulang. Masalah saya nggak ada tahu. Ternyata itu dapat laporan, ibu saya dapat laporan kalau saya berantem. Dan akhirnya mulai ibu saya mengetahui karakter saya dan suka berantem. Itu. Terjun di dunia keras ormas. Ya, saya dulu pernah mencari tentara Kopassus saya. Karena saya atletik. Saya atlet, saya ingin menjadi tentara. Ngelamarlah 7 orang dari Karangasem untuk ada bukaan langsung Kopassus. Ternyata yang lulus 3 orang, saya nggak lolos. Saya demor, gemeter tangan saya. Demor. Padahal saya fisik saya, mata saya, tes warna, nggak ada masalah. Tapi ketika diberdirikan saya demor, gemeter tangan saya itu, artinya demor. Saya nembak, disuruh nembak kaki, kepala nanti ditembak. Karena saya senang angkat berat, dari kecil saya sudah senang main beban. Kalau orang Karangasem tahu badan saya bagaimana dulu. Bukan dari sekarang. Badan saya memang bentuk perutnya mau sipek. Kalau sekarang buncit. Itu saya seperti itu. Jadi saya lakukan menjadikan diri saya harus lebih berani apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini. Ketika organisasi ormas itu sebelumnya nggak ada ormas. Ormas itu nggak ada. Saya termasuk orang yang ikut dalam kelompok orang-orang besar. Kalau dulu ada orang-orang gym, main ke tempat dugem, itu saya termasuk yang ikut ngajak. Ada dari situlah lahir ormas. Dari situlah ormas lahir. Ketika ada keributan dengan ormas yang terkenal di Bali, waktu itu di Denpasar, itu mempunyai nama. Kita kelompok orang besar yang tidak mempunyai nama. Membentuklah kita nama.
lahirlah nama organisasi yang seperti sekarang Laskar Bali. Awalnya sih yang saya tahu, awalnya kita kelompok orang-orang besar. Ketua umum itu kan dulu sering sama saya keluar dugem, ikut dugem. Belum ada punya nama ormas. Tapi dia adalah tokoh bagi kita. Saya orang pendatang, orang dari kampung. Saya ngajak teman-teman orang-orang besar, tadi orang-orang lama di ormas itu tahu saya. Tahu bagaimana saya, karakter saya dulu. Saya bisa bergaul dengan siapa saja. Dan saya bisa keras untuk membela diri saya. Saya nggak pernah takut dengan siapapun. Untuk membawa kebenaran saya. Nah, itu saya ikut ormas bergabung. Tapi saya akhirnya keluar 2007. Keluar dari ormas 2007 karena terjadi miss di dalam organisasi itu. Saya keluar. Saya berhenti ikut ormas. Saya berhenti ikut ormas Laskar Bali 2007. Ada kisah 2007 itu pas pengosongan lahan penduduk. Saya bela penduduk. Ada ketua ormasnya bela BPN. Nah, di situ saya membelain penduduk. Saya berani membela, sampai polisinya heran, semua heran. Kenapa berani? Karena sang penduduk menyatakan ketika berhasil eksekusi akan nyumbang peti emas ke Satkayangan Jagat Bali. Saya berhadapan-hadapan sama ketua umum untuk eksekusinya, saya mimpin. Ketika saya mau benar dharma, saya coba bicara, terus bicara, negosiasi kita. Dari jam 9 sampai jam 1 akhirnya mundur, ketua laskarnya mau tidak menghalangi untuk eksekusinya kita, karena kita bawa putusan Mahkamah Agung untuk eksekusi kita sudah benar secara hukum, prosedur hukum kita sudah lalui, sudah benar. Dan di situ ada miss lah, informasi yang jelek tentang saya, dibilang saya melakukan dibilang saya menerima komisi besar lah, tidak membagi-bagi sama teman-teman saya yang lain. Ketika saya nggak ada, saya berani sumpahkan diri saya, tapi mereka tetap menjelekkan saya. Akhirnya ya udahlah, saya tidak mau lagi di organisasi. Saya keluar dari organisasi 2007. Saya tidak ikut organisasi. Saya bekerja di perusahaan finance. Dari awal saya sebagai marketing, saya masuk. Sebagai CMO, tukang survei. Kalau dulu orang-orang ngambil motor tuh survei, saya yang nyurvei. Bagian saya tukang survei. Sudah itu setahun ya kurang lebih, saya pingin beralih profesinya ke tukang tarik. Saya minta dipindahkan ke tukang tarik. Saya nggak dikasih waktu itu sama kepala cabang saya. Kenapa? Karena prestasi kerja saya bagus di marketing, di CMO-nya. Cuman saya mikir, karena saya dulu pernah kerja di leasing juga tahun 97 saya pernah kerja leasing di PSM, Putra Surya Multidana di Gatot Subroto. Kalau orang-orang lama tahu leasing PSM, saya pernah kerja di sana sebagai tukang tarik. Akhirnya saya pindah menjadi tukang tarik. Kenapa? Karena kalau perusahaan itu bangkrut atau ada masalah, yang paling dieksekusi untuk di PHK itu pasti marketingnya. Koleksinya pasti bertahan, karena dia yang bagian mungut nagih. Itu pikiran saya minta pindah. 1 bulan saya baru disetujui dan saya akhirnya pindah ke bagian collection. Dan bagian collection, dari bagian tukang tarik saya di auto finance. Saya bagian tukang tarik. Kerja dan prestasi saya luar biasa ternyata di sana. Sehingga saya sehari narik itu bisa, sebulan narik bisa melebihi target-target yang diberikan oleh perusahaan. Dan ada promosi waktu itu, ada promosi kenaikan tingkat. Kepala cabang nggak cocok sama saya. Yang diajukan adalah orang-orang kepala cabang dulu di leasing. Orang-orangnya kepala cabang. Mereka diajukan untuk tes ikut kenaikan tingkat menjadi koordinator namanya di leasing. Saya tidak diajukan. Ternyata dari pusat, dari kantor kami pusat di Jakarta, keluar nama saya untuk ikut tes. Nah, 2 orang yang diajukan itu jadi harus nambah karena ada nama saya yang harus diterima. Saya ikutlah tes. Dan ternyata yang 2 orang itu pendidikannya tinggi. Saya tamatnya cuma SMA. Atau S3, SD, SMP, SMA. Yang 2 orang ini sarjana hukum semuanya. Mereka nggak lolos. Saya yang lolos tes, psikotes. Sampai diterima ke Jakarta dan saya mulai di karantina. Ketika lolos 3 bulan saya karantina di Rancamaya Bogor. Saya di karantina untuk pemahaman tentang ilmu collection. Dan setelah balik, saya menjadi koordinator. Dan saya menjadi atasan teman-teman saya yang lain.
Kebanyakan dulu di perusahaan saya adalah sarjana hukum dan S1. 2 tahun kemudian teman yang saya ajak ikut tes itu berhenti kerja. Ternyata saya dengar satunya jadi dosen hukum, dosen UNUD. Ternyata dia bisa jadi dosen di UNUD. Ada satunya menjadi pengacara. Saya tidak berpendidikan, cuman tamatan SMA. Bisa pernah menjadi pemimpin orang-orang hebat. Akhirnya saya berprestasi lagi di kerjaan saya di koordinator, sampai saya diangkat menjadi head collection, dan saya ikut tes lagi head collection untuk bisa lolos. Ternyata saya lolos. Saya ikuti tes 6 bulan, harus di karantina, dan tugaskan saya di Bekasi. Di Bekasi, Jakarta Timur saya tugas. Saya tugas di Bekasi sebagai kepala tukang tarik head collectionnya. Itu menambah wawasan saya. Ketika pernah saya dikepung kampung di Bekasi, saya mengalami kehidupan keras sudah di Bali. Jadi saya ketika ke Jakarta, dimanapun saya ditaruh, nggak ada masalah. Karena di Bali sendiri kehidupan saya sudah lalui dengan kehidupan yang sangat keras menurut saya. Dan saya akhirnya prestasi bagus, saya dipindahkan lagi ke head marketing. Saya ikuti tes untuk menjadi head marketing karena saya ngincar jabatan sebagai kepala cabang. Astungkare atas nama dan atas izin Ida Betara Betari, leluhur dan Tuhan, saya bisa menjadi kepala cabang di sebuah perusahaan leasing yang harusnya di situ harus S1 minimal jadi kepala cabang, karena perusahaan multinasional ada di seluruh dunia, perusahaan Jepang. Tapi saya orang yang pendidikannya SMA bisa lolos dan bisa diterima menjadi kepala cabang. Yang lainnya itu sarjana. Itu kisah saya. Terus 2013 saya diajak lagi masuk ke organisasi Laskar oleh sekjennya. Saya nggak mau. 1 bulan dia ngerayu saya untuk mau saya masuk ke organisasi Laskar. Waktu itu ada pemilihan Pak Gubernur periode kedua. Saya disuruh masuk. Saya nggak mau. Karena saya udah kepala cabang dan saya udah muinten 2009 jadi pemangku. Saya ngayah di Puricandi Armada, Tanah Kilap. Ya ngayah di situ, bantu-bantu mangkunya, nyampat apalah. Walaupun jabatan saya kepala cabang. Saya mendak Tirte, dapat tugas ke Melanting, ke Lempuyang, itu saya dapat tugas-tugas. Karena terus saya dirayu sampai 1 bulan beliau ngerayu saya. Saya berdoalah sama Ida Betara Betari yang ngemong saya bersama saya. Saya izin untuk masuk ke ormas lagi. Boleh tidak? 3 saya sampaikan persyaratan saya mau kepada Ida Betari. 1, saya ingin mendamaikan Laskar Bali Baladika. Saya pakai dupa sebagai saksi. Apa yang saya ucapkan adalah kebenaran. Kalau saya bohong, Ida Betara, Sang Langit, Sang Yang Duasa, Betara Betari Sok Kayangan Jagat, itu akan menghukum saya atas kebohongan yang saya ucapkan hari ini. Dan orang-orang akan tahu kebohongan yang saya ucapkan di orang-orang ormas. Kalau memang saya bohong, dia akan komplain. Dan saya sampaikan 3 persyaratan saya sama Ida Betara. 1, saya ingin mendamaikan Laskar Bali Baladika, Ida Betara, karena ini yang selalu ribut. Kalau ini bisa bersatu, kayaknya aman, damai tanah Bali, Betara. Yang kedua, Betara, saya ingin, yang pertama adalah saya ingin membantu orang-orang lemah. Membantu orang-orang lemah yang membawa kebenaran, tetapi tidak mempunyai uang. Saya akan ikut organisasi untuk membantu orang lemah. Saya akan kalahkan sama organisasi besar untuk membantu orang benar ini. Saya harus masuk organisasi agar saya bisa membantu orang lemah yang membawa benar tanpa saya melihat uang. Tapi saya melihat kebenaran agar mereka dapat pertolongan. Ketika saya tidak masuk organisasi, saya nggak bisa bantu mereka. Tapi ketika saya ikut, saya pasti bisa bantu mereka. Yang kedua, saya ingin mendamaikan Laskar Bali Baladika. Itu yang saya sampaikan karena ini yang selalu ribut di tanah Bali. Karena saya merasa kenal sama ketua umum Baladikanya, Haji Gus Botanya waktu itu. Dan yang ketiga, saya ingin memulihkan nama baik saya di organisasi ketika saya dulu dibilang terima uang lebih, tidak mau bagi-bagi. Saya dituduh dipitnah.
3 syarat saya sampaikan sama Ide Betara, ternyata Ide Betara mengizinkan dalam cara saya untuk mengetahui seperti saya, mengetahui komunikasi saya sama beliau. Akhirnya saya masuklah organisasi. 2013 akhir. Saya menjadi korlap karena saya mempunyai teman-teman yang masih setia waktu itu. Dan ketika sudah menjadi ikut di Ormas, saya menjadi korlap. 2015 awal saya menjadi sekjen, masalah. 2015 menjadi sekjen dan ternyata terjadi ribut di Tekumar. Itu proses saya di Laskar dan akhirnya sampai saya maju di PDRI dan saya ikut maju. Kenapa? Karena saya ingin berguna. Apa yang saya ucapkan ini saya saksikan kepada Ide Betara yang saya sungsung, Ratu Gede, Ratu Ayu, Ratu Niang Sakti, Ratu Niang Jegek, Ratu Niang Lingsir, bahwa saya ingin ketika Ide Betara ngicen saya panugrahan berupa jabatan di organisasi besar. Apa sih yang akan saya lakukan ketika saya diberikan kehidupan juga? Minimal saya harus berbuat. Saya ditawarin ke partai politik menjadi orang untuk di DPR tingkat 1. Disponsori lagi. Tapi saya tidak tertarik. Saya tertarik ingin ngayah. Dan disitulah saya milih ke DPD RI. Tujuan saya adalah ngayah. Biar suatu saat Ide Betara bertanya ketika saya mati, apa yang kamu lakukan di kehidupanmu? Minimal saya sudah bisa menjawab. Saya sudah melakukan untuk ngayah Ken Jagat Bali Betara maju ke DPD RI. Entah menang entah kalah saya nggak tahu waktu itu. Kalaupun menang saya betul-betul harus ngayah. Ketika kalah saya pun akan menjawab, Ide Betara kan penuning tiang pun margi ngayah, sampunang malih wen orine tiang memargi ngaju maju politik. Itu yang saya sampaikan. Yang penting saya ketika mempunyai jabatan saya sudah lakukan tugas saya untuk ngayahin jagat itu. Pernah mengalami pengalaman pahit? Ya pernah. Saya dengan ormas sendiri dulu pernah dikeroyok sama ormas. 2001 dengan ormas Laskar Bali. Sampai 35 orang rebut di suatu tempat klub malam, tempat hiburan. Di Langit Biru. Saya pernah dikeroyok sama banyak orang, 30-an mungkin. Orang ormas sendiri, orang sama ormasnya.